Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan NTB, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Timur, dan pemerintah Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading gelar sosialisasi pengembangan desa beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau yang disingkat P2SA. Sosialisasi pengembangan pangan lokal untuk mencegah stunting dihadiri puluhan warga dan 41 anak balita. Di NTB, terdapat 2 desa yang dirancang menjadi desa percontohan pengembangan dapur P2SA. 2 desa itu yakni Desa Pesanggerahan Kabupaten Lombok Timur dan Desa Taman Ayu Kabupaten Lombok Barat. Istilah P2SA kerap digaungkan untuk memberikan pemahaman pentingnya mengonsumsi makanan P2SA kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu yang memiliki anak, serta ibu hamil maupun ibu muda yang merencanakan kehamilan. Perlu diketahui, stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan pelatihan kali ini merupakan salah satu upaya percepatan mencegah kasus stunting yang menyasar ibu hamil dan anak-anak balita. Terkait dengan masalah pangan ini urusan pemerintahan yang bersifat wajib, ya. Kemudian dasarnya itu pastilah tidak jauh-jauh dengan aturan perundang-undangan, ya, baik terkait dengan undang-undang tentang pemerintah daerah, kemudian undang-undang 18 tahun 2012 tentang pangan itu sendiri. Nah, tidak bisa lepas dari 3 pilar masalah pangan ini. Pertama terkait dengan ketersediaan pangan, kemudian keterjangkauan pangan baik secara ekonomi maupun secara fisik, kemudian pemanfaatan pangan dan keamanan pangan. Nah, terkait dengan program B2SA ini, ini sebetulnya bukan hanya sebagai program, tetapi kita berharap bisa sebagai sebuah gerakan. B2SA ini kan salah satu program dalam rangka diversifikasi pangan. Nah, ini kita berikan sebagai edukasi kepada desa, dan kita pilih Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, seperti itu. Ada sumber-sumber pangan yang lain atau sering disebut atau istilah B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Nah, beragamnya itu apa? Bukan hanya nasi yang kita konsumsi, tapi bisa saja talas, bisa saja ubi, bisa saja pisang, bisa saja sebek, kan seperti itu. Bisa saja sagu, bisa saja jagung, seperti itu. Nah, sekarang tinggal pengolahannya. Nah, jangan sampai kalau belum makan nasi belum makan. Nah, kan umum kita orang NTB ini kan kalau belum makan nasi belum makan. Padahal sudah makan jagung, sudah makan ubi, kan. Nah, jadi kita berharap dengan edukasi B2SA ini ada pengetahuan masyarakat bahwa sumber pangan itu bukan hanya beras atau nasi, sehingga yang ingin kita capai adalah bahwa pangan kita di NTB, ya, dan tadi kita coba melakukan sebuah contoh di sebuah desa, kemudian sebuah kecamatan di Lombok Timur itu semata-mata dalam rangka kita memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya masyarakat ini sadar bukan hanya nasi atau beras, tetapi ada sumber pangan lain. Nah, dengan demikian stok pangan kita ini kan bisa bertahan. Artinya ada daya tahan, kan? Ada daya tahan. Nah, kalau beras kita surplus, nah,
Kemudian sumber makanan pokok masyarakat itu bukan hanya nasi, bukan hanya beras. Artinya ada sumber pangan yang lain. Kan daya tahan, ketahanan pangan kita menjadi kuat. Memang kita NTB ini ketahanan pangan kita itu berada di angka 75,86%. Artinya cukup tahan. Hampir mendekati 80. Ya, sudah tahan kita. Nah, apalagi dengan ada sebuah gerakan ada sebuah gerakan disebut dengan gerakan B2SA itu, maka desa-desa lain juga bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan di Desa Pesanggerahan Kecamatan Montong Gading itu, bisa dicontoh oleh desa-desa lain. Target kita yang pertama dalam rangka mencapai ketahanan pangan kita ini, pertama adalah terkait dengan cadangan pangan, ya. Cadangan pangan pemerintah daerah provinsi, cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten dan kota, dan ada juga cadangan pangan pemerintah desa yang diatur di dalam dana desa, seperti itu. Tetapi bukan yang kedua, ya, bukan hanya itu. Yang kedua adalah ada pola diversifikasi pangan. Nah, diversifikasi inilah melalui pendidikan apa yang disebut dengan sebuah gerakan B2SA itu. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang pada saat produksi kita menurun, produksi padi, gabah kita menurun, ya. Nah, kita berharap ke depannya itu bukan hanya nasi, ya, tetapi dengan ada sebuah gerakan diversifikasi melalui suatu program yang disebut dengan beragam, bergizi, seimbang, dan aman, atau disebut dengan B2SA ini, maka suatu desa itu daya tahan pangannya itu menjadi kuat, ya, seperti itu kira-kira. Dan ini bisa menjadi contoh oleh desa-desa yang lain. Ini kan hanya sebagai pendidikan saja, kita ambil sampel aja dulu di Lombok Timur dengan di Lombok Barat. Nanti desa lain juga bisa mencontoh, wah, urap jagung bisa juga itu sebagai sarapan pagi kita, kan? Bukan hanya nasi saja yang kita makan, malah lebih enak urap jagung daripada makan nasi saja, seperti itu. Itu contoh, ya, seperti itu kira-kira. Itu yang ingin kita capai. Kegiatan B2SA itu adalah program kegiatan yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka untuk memberikan edukasi ke masyarakat dalam bidang tanaman pangan, yaitu tanaman pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi kita memberikan satu edukasi berupa optimalisasi lahan pekarangan yang disebut teras B2SA, dan kedua kita memberikan edukasi juga berupa gerai B2SA, gerai berbagai macam pangan ya yang ada di sekitar kita itu, sebagai salah satunya itu berupa pangan yang beragam. Ya, di sana ada berupa ubi-ubian, umpamanya singkong, sayur-sayuran, dan komoditas-komoditas lainnya. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan makanan tambahan kepada para, khususnya untuk penderita stunting yang ada di desa ini, di Pesanggerahan. Jumlahnya sekitar 41. Nah, itu salah satu tujuan kita. Jadi desa Pesanggerahan itu terpilih sebagai pilot project percontohan B2SA. Jadi B2SA itu selain memberi edukasi juga kepada masyarakat yang ada di Pesanggerahan, jadi fungsinya satu, bisa dengan umpamanya dengan teras ini bisa meningkatkan income, pendapatan keluarga. Jadi keluarga atau rumah tangga itu tidak perlu membeli pangan di luar yang seharusnya mereka mengeluarkan, jadi tidak perlu mereka jual. Nah, yang kedua,
sebagai untuk menurunkan stunting. Dan ketiga juga bisa mengendalikan angka inflasi ya. Bila tanaman tertanam seumpamanya cabai yang mereka tanam itu kan menghasilkan. Jadi bila semua rumah tangga itu melaksanakan optimalisasi pangan yang ada di pekarangan, ya insya Allah lah tidak perlu mereka mengeluarkan biaya untuk di luar. Cukup ada yang ada di pekarangan itu mereka bisa peroleh gitu. Jadi sumber pangan di di rumah tangga itu tidak hanya diperoleh di luar, jadi bisa kita memanfaatkan tanah pekarangan. Kita optimalisasi lahan yang ada di masing-masing rumah di rumah tangga itu. Kita bisa menanam, mereka bisa menanam sayur-sayuran, bisa memelihara ayam atau ikan, terus bisa memelihara komoditas-komoditas lainnya. Tentunya itu juga bisa untuk menghemat pengeluaran keluarga yang ada di sekitar B2SK ini sebagai percontohan. Lebih lanjut, pembagian makanan tambahan untuk balita dengan total ada 41 balita yang mengalami stunting di Desa Pesanggerahan mendapatkan makanan dan gizi tambahan. Mereka mendapatkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan itu juga diberikan 3 kali dalam kurun waktu 7 hari selama 3 bulan. Dengan program tersebut diharapkan angka stunting di desa setempat menurun dari angka 41 anak menjadi Desa Pesanggerahan 0 atau 0 stunting. Dinas Ketahanan Provinsi NTB, semoga Desa Pesanggerahan ini sebagai salah satu pilot project pertama yang dari Lombok Timur, bahkan se-Provinsi NTB ini pilot project pertama ini ya. Ini berkat binaan dari Pak Kadis dan rekan-rekan Dinas Ketahanan Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah mereka berhasil nomor 1 dari hasil CPCR-nya teman-teman di Dinas Provinsi, dan kita harapkan dengan adanya sosialisasi tadi angka stunting dapat diturunkan, gizi masyarakat ditambah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan akan tambah meningkat juga. Semoga dengan Desa Pesanggerahan ini menjadi pilot project di bawah binaan Dinas Ketahanan Kabupaten Lombok Timur. Ke depan kita harapkan bisa kita akan coba nanti usulkan desa-desa yang lainnya. Ya, desa-desa yang lain jadi contoh untuk desa-desa yang lain. Dan kami akan nanti kalau ada pertemuan dengan Badan Pangan Nasional, kami akan coba usulkan kalau bisa ini dilombakan, karena kami lihat banyak potensi yang luar biasa dari Desa Pesanggerahan yang ada di bawah binaan Dinas Ketahanan Kabupaten Lombok Timur yang bisa kita jadikan unggulan untuk dilombakan atau diperjuangkan di pusat nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Instansi terkait ini tetap mendukung, sama-sama mendukung kerjasama yang baik dengan kita. Termasuk nanti kan kita akan tetap melalui pemberdayaan PKK maupun kader-kader ini dalam pemberian, tetap kita pantau supaya itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita mempertahankan pemberian pertama ini kan untuk NTB ini karena hanya 2 desa ini, termasuk kita salah satunya Pesanggerahan. Terkait tentunya kita akan jaga nama baik kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini. Jadi ini semoga ini berjalan dengan baik bersama tim PKK kader yang menangani
stunting di tingkat desa. Kan kita tetap berkoordinasi dengan pihak puskesmas, kecamatan, dengan ketiga KKB juga. Kita ini kan memanfaatkan pangan lokal, sementara kan sumber daya alam yang mendukung produksi pangan lokal kita di Desa Pesangi kan cukup bagus. Tinggal kita sekarang penataannya tinggal bekerja sama juga dengan teman-teman teknis yang di pertanian, terutama di UPT penyuluh pertanian yang ada di Montong Gading yang lokasinya ada di Joben, termasuk penyuluh pertaniannya gitu, di situ kan ada. Di sini kan tentunya terjadi kerjasama dengan P3KB, kemudian puskesmasnya dengan instansi-instansi yang menangani stunting. Program B2SA ini terdiri dari 3 komponen, yaitu Teras Pangan B2SA, Gerai Pangan B2SA, dan Rumah Pangan B2SA.